bahan obat dan pelarut dalam pemrosesan, formulasi, dan pembuatan produk farmasi untuk sediaan. Bahan farmasi aktif, API, zat antara API, bahan pelengkap dan reaksi analitik, serta dalam aplikasi pembersihan. Ada banyak tingkatan air yang berbeda yang digunakan untuk tujuan farmasi. Dijelaskan dalam monografi USP yang merinci penggunaan, metode persiapan yang dapat diterima, dan atribut kualitas. Ada beberapa jenis air steril khusus yang berbeda dalam aplikasi yang ditentukan, batasan pengemasan, dan atribut kualitas lainnya. Yang pertama adalah air yang dimurnikan. Air yang dimurnikan digunakan sebagai eksipien dalam produksi sediaan non-parenteral dan dalam aplikasi farmasi lainnya, seperti pembersihan komponen dan peralatan yang bersentuhan dengan produk non-parenteral. Kecuali ditentukan lain, air yang dimurnikan juga harus digunakan sebagai kualitas air minimum untuk semua pengujian, dan pengujian yang mengindikasikan air. Kualitas minimal air sumber untuk produksi air yang dimurnikan adalah air minum yang atributnya ditentukan oleh IPAS, Uni Eropa, Jepang, atau WHO. Air yang dimurnikan harus memenuhi persyaratan untuk kemurnian kimiawi ionik dan organik dan harus dilindungi dari kontaminasi mikroba. Air untuk injeksi digunakan sebagai eksipien dan produksi parenteral dan aplikasi farmasi lainnya, termasuk untuk pembersihan peralatan. Kualitas air sumber ini harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga seperti US EPA dan WHO. Air untuk hemodialisis digunakan dalam aplikasi hemodialisis, terutama untuk mengencerkan larutan konsentrat. Kualitas minimalnya adalah air minum sesuai standar USFDA, Uni Eropa, Jepang, atau WHO. Air ini dimurnikan untuk mengurangi komponen kimia dan mikrobiologi dan tidak mengandung zat antimikroba atau dimaksudkan untuk injeksi. Ia harus memenuhi persyaratan kimia dan memenuhi spesifikasi endotoksin serta batas mikroba yang sesuai dengan penggunaannya secara aman. Air tersebut perlu diolah sebelum pemurnian akhir seperti distilasi terlebih dahulu untuk memenuhi semua spesifikasi kimia dan endotoksin yang ditentukan. Sistem pemurnian ini harus dirancang untuk mengendalikan kontaminasi mikroba dan mematikan kualitas yang konsisten. Air minum adalah air non-monografi yang ditujukan sebagai air yang dapat diminum. Air minum dapat digunakan sebagai tahap awal pembersihan alat-alat produksi, lalu farmasi dan komponen produk kontak. Air minum juga merupakan kualitas minimal air yang digunakan pada preparasi bahan-bahan dalam farmasi. Air steril untuk inhalasi adalah air untuk injeksi yang dikemas dan ditujukan untuk penggunaan pada inhalator dan pada preparasi larutan inhalasi. Dan adapun air sumber. Air sumber ini adalah air yang biasa diambil dari berbagai sumber seperti sungai, waduk, sumur dalam, dan laut yang digunakan untuk berbagai fasilitas. Air ini biasa berasal dari sumber publik atau swasta dan dapat memerlukan pengolahan untuk memenuhi standar air minum. Pengguna air sumber bertanggung jawab memastikan bahwa air yang digunakan dalam produksi obat serta untuk keperluan lain memenuhi persyaratan kualitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi air minum nasional, Uni Eropa, Jepang, atau pedoman WHO agar aman dan layak untuk dikonsumsi atau diminum. Desain, instalasi, dan pengoperasian sistem untuk menghasilkan air murni dan air untuk injeksi mencakup komponen, teknik kontrol, dan prosedur yang serupa. Prosedur tersebut diantaranya 1. Prefiltrasi. Tahap ini untuk menghilangkan kontaminan padat dari pasokan air sumber yang masuk dan melindungi komponen sistem hilir dari partikulat yang dapat menghambat kinerja peralatan dan memperpendek masa pakai efektifnya. Selanjutnya, ialah activated carbon yang digunakan untuk menyerap bahan organik dengan berat molekul rendah, endotoksin bakteri, dan aditif pengoksidasi seperti senyawa klorin dan kloramin, menghilangkannya dari air. Kemudian aditifas yang digunakan untuk mengendalikan mikroorganisme dengan menggunakan agen sanitasi,
meningkatkan pembuangan padatan tersuspensi dengan menggunakan agen flokulase. Hindari penskalaan pada membran reverse osmosis. Berikutnya yaitu organic scavengers, softener, deionization untuk meningkatkan atribut kualitas kimiawi air dengan menghilangkan cation dan anion. Lalu reverse osmosis, kemudian ultrafiltration yang digunakan untuk menghilangkan endotoksin dari aliran air. Berikutnya microbial retentive filtration dan ultraviolet IG, kemudian distillation atau pemurnian kimia dan mikroba melalui penguapan termal, penghilangan kabut, dan kondensasi uap air. Lalu storage tanks untuk mengoptimalkan kapasitas peralatan pemrosesan dan distribution system, di mana desain distribusi harus mencakup penempatan katup pengambilan sampel di tangki penyimpanan dan di lokasi lain, seperti di jalur balik sistem air resirkulasi, dan yang terakhir novel atau emerging technologies. Alur proses pembuatan sirup.